Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video analisis ini, saya Amasaki Hana Ramadini akan menjelaskan terkait analisis organisasi dalam organisasi Remaja Ngentak di Desa Ngentak, Sindoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Organisasi Remaja Ngentak adalah sekumpulan atau sekelompok masyarakat yang terdiri dari perempuan ataupun laki-laki dengan rentang usia mulai dari sekolah menengah pertama hingga sudah berkeluarga. Organisasi ini terbentuk dalam lingkup desa yang bernama Ngentak dan terdiri dari RT 01 dan RT 02, sehingga diwajibkan bagi setiap anggota organisasi tersebut termasuk warga lokal. Dalam analisis organisasi ini, saya akan mengidentifikasi 10 pokok pembahasan. Yang pertama terdapat asas-asas, unsur-unsur, macam organisasi, bentuk dan tipe, bagian dan struktur, komunikasi organisasi, peranan staf, perilaku organisasi, perubahan organisasi, dan pengembangan organisasi. Yang pertama terdapat asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi memiliki peranan sebagai pedoman dalam membentuk struktur organisasi agar efisien dan terarah, serta melaksanakan berbagai kegiatan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang lancar. Maka, berbagai macam pedoman tersebut hendaknya dilaksanakan pada semua aktivitas dan kegiatan dalam organisasi hingga dapat berjalan dengan semestinya, lancar, dan memperoleh struktur organisasi yang efektif. Asas-asas organisasi dalam organisasi Remaja Ngentak memiliki tujuan dari organisasi untuk menjaga hubungan dan kerjasama antar masyarakat remaja, membantu masyarakat dalam dusun Ngentak, dan menghasilkan kegiatan yang positif bagi setiap perkumpulannya. Koordinasi yang bisa dilakukan organisasi Remaja Ngentak dengan diadakannya pertemuan atau rapat setiap sebulan sekali. Yang kedua terdapat unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi menjadi salah satu hal yang diperlukan pada organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan sistematis dan optimal. Jika dalam organisasi, segala unsur dapat tersusun dengan jelas, maka suatu organisasi akan berhasil dalam menjalankan pekerjaannya. Terdapat beberapa unsur sederhana dalam penyusunan organisasi, antara lain adanya 2 orang atau lebih, kerjasama antar anggota, dan tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Yang pertama terdapat unsur personil atau anggota. Anggota dalam organisasi Remaja Ngentak atau biasa disingkat Orange memiliki 52 anggota dengan 4 pengurus umum dan 7 divisi sesuai dengan tugas yang dibagikan. Yang kedua ada kerjasama atau teamwork. Beberapa divisi dalam organisasi Remaja Ngentak memiliki hubungan satu sama lain sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga ada peralatan. Pada setiap bulannya terdapat rapat rutin dalam organisasi Remaja Ngentak. Untuk tempat dan budget melalui arisan setiap bulannya dengan masing-masing anggota membayar sebesar 10.000 yang sudah termasuk dana arisan dan dana bantuan. Yang keempat terdapat macam-macam organisasi. Organisasi memiliki berbagai jenis atau macam dalam pengelompokannya. Dapat dari segi pucuk pemimpinan, keresmian, tujuan, dan luas wilayah. Dari pengelompokan tersebut dapat diidentifikasi bahwa organisasi dapat bersifat sangat luas cakupannya hingga ke kelompok terkecil pun. Tanpa diketahui, manusia sudah berorganisasi dari dini seperti memasuki taman kanak-kanak hingga sudah memiliki pekerjaan. Salah satu dari macam organisasi luas wilayah yaitu organisasi berdasarkan kedaerahan atau hanya dalam daerah desa itu saja. Luas wilayah organisasi ini hanya meliputi wilayah tertentu dari satu kelurahan bahkan negara. Organisasi Remaja Ngentak termasuk ke dalam organisasi dalam luas wilayah kedesaan. Semakin kecil lingkup organisasinya, semakin mudah juga dalam mengevaluasi jalannya organisasi tersebut. Yang ketiga ada bentuk dan tipe organisasi. Bentuk dan tipe organisasi terdiri dari organisasi linier atau kekuasaan secara vertikal, lini dan staf, vertikal yang dibantu staf, fungsional dengan bentuk kekuasaan melimpahkan kepada bawahannya, dan lini dan fungsional dengan masing-masing anggota yang mempunyai kewenangan. Organisasi Remaja Ngentak termasuk dalam organisasi dalam bentuk fungsional. Bentuk ini mengarah pada organisasi dengan adanya pimpinan yang melimpahkan bawahan atau staf untuk mengkoordinir atau mengelola organisasi sesuai dengan fungsi dan tugas tertentu. Organisasi Remaja Ngentak termasuk dalam tipe organisasi informal.
Dibentuknya organisasi tersebut dengan adanya kepentingan bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dusun ngentak dengan pemikiran pemuda atau remaja yang inisiatif. Yang kelima, terdapat bagan dan struktur organisasi. Bagan organisasi adalah struktur yang menyampaikan kejelasan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam satu organisasi menggunakan diagram. Struktur organisasi adalah pembagian terkait tugas dan pekerjaan, lalu dikelompokkan dan dikoordinir dengan formal. Dalam bagan organisasi remaja ngentak dapat dilihat posisi paling tinggi adalah ketua, dilanjut sekretaris, bendahara, dan mengikuti divisi-divisi lain yang menyesuaikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang keenam, ada komunikasi organisasi. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian satu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Dalam lingkup organisasi, komunikasi memiliki tujuan memberi penjelasan terkait perbincangan, diskusi, dan lain sebagainya antar anggota agar terhindar dari miscommunication atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang sering terjadi dalam satu kelompok. Komunikasi organisasi yang terjalin pada organisasi remaja ngentak terdapat dua cara, yaitu online dan offline. Untuk komunikasi secara langsung, organisasi remaja ngentak selalu mengadakan rapat bulanan rutin yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pada awal bulan. Sedangkan dalam lingkup komunikasi online, organisasi remaja ngentak memiliki grup WhatsApp untuk membagikan berbagai informasi terkait kegiatan dan agenda para pemuda dalam organisasi. Yang ketujuh, terdapat peranan staf. Staf merupakan individu atau lebih yang dalam fungsinya memberikan pelayanan dan saran sesuai dengan fungsi lini. Tugas utama dari pimpinan adalah mengambil keputusan. Keputusan-keputusan inilah yang akan menjadi bobot dari adanya kinerja yang dilakukan staf. Tugas-tugas yang biasa dilakukan staf yaitu mengumpulkan dan menginterpretasikan data, mendiskusikan rencana-rencana yang dipikirkan dengan berbagai hak untuk memperoleh kesepakatan, mengamati kegiatan-kegiatan operasional, dan lain sebagainya. Setiap organisasi dalam lingkup apapun setidaknya memiliki staf dalam mengelola data atau kinerja dari aktivitas organisasi tersebut. Peranan staf dalam organisasi remaja ngentak yaitu staf spesialis atau pelayanan. Staf ini bertanggung jawab pada setiap tingkatan-tingkatan organisasi seperti tingkatan divisi, bagian, hingga cabang. Dalam setiap divisi pun terdiri dengan rata-rata kegiatan anggota dalam satu divisi sebanyak 6 orang. Kedelapan, terdapat perilaku organisasi. Perilaku organisasi penting dalam ruang lingkup keorganisasian karena perilaku organisasi dapat menggambarkan bahkan mengetahui karakter yang dibutuhkan dari para pelaku organisasi. Perilaku organisasi termasuk ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam suatu kelompok organisasi yang berhubungan dengan langsung ilmu-ilmu yang dirumuskan. Perilaku organisasi pada organisasi remaja ngentak menggambarkan suasana organisasi yang tertata struktur sesuai dengan anggota. Setiap staf dalam divisi masing-masing selalu melaporkan dan menjalankan tugas dengan baik. Namun, saat dan sesudah terjadi pandemi, masyarakat memiliki tingkat antusiasme yang menurun dalam berorganisasi termasuk para pemuda. Kesembilan, terdapat perubahan organisasi. Perubahan dapat bersumber dari hal yang sudah direncanakan maupun tidak. Perubahan dapat terbentuk menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Dalam buku Perubahan dan Pengembangan Organisasi yang diterbitkan oleh penerbit Widina mengutip dari Marsak 2022 bahwa perubahan dapat dilihat sebagai direncanakan atau muncul, yaitu perbaiki dan pelihara, membangun, mengembangkan, pindah, bebaskan, dan ciptakan kembali. Organisasi remaja ngentak selalu melakukan perubahan besar saat pergantian periode kepengurusan selama 2 tahun sekali. Mulai dari kepengurusan awal hingga staf divisi, tata tertib, pola, dan tujuan dapat berubah sesuai dengan keputusan ketua yang akan mendatang. Untuk perubahan kecil, penambahan personel dan role change sering terjadi dalam organisasi ini. Yang ke-10, terdapat pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana dan berkelanjutan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan keefektifan kinerja dan produktivitas agar dapat mencapai usaha menuju tujuan. Pengembangan ini memiliki peran menjalankan dalam satu sistem sosial. Pengembangan organisasi memiliki cakupan yang cukup luas dan kompleks dalam pelaksanaannya. Beberapa pengembangan organisasi dengan metode yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, diagnosis, perencanaan, dan evaluasi.
pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi remaja ngentak dengan penyerahan tanggung jawab, serta pembentukan tim untuk melakukan pengerjaan dalam rangka adanya kegiatan besar di desa. Selain itu, terdapat 4 mahasiswa KKN dari berbagai universitas yang mengadakan pelatihan pengembangan diri dari segi apapun, baik perilaku hingga komunikasi dalam organisasi. Namun, setelah terjadinya suasana pandemi, belum terdapat fasilitas atau perencanaan dalam pengembangan organisasi. Sekian dari video analisis saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.